Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Rajah Sinun. Satu cerita dari narasumber yang mengatakan satu kalimat yang mungkin akan penulis ingat sampai kapanpun, tentang membawa pulang dendam. Sore itu mendung, langit sudah gelap, angin bertiup dingin, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA. Masih muda namun keadaan memaksa dia. Yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk, namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apek debu benar-benar tidak bisa dinalar, karena konon ceritanya rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa. Meskipun di dalam hatinya, perasaannya was-was. Seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk. Gerah, namun terasa dingin. Sunyi, tapi terasa ramai. Membuat perasaan siapapun campur aduk dibuatnya. Saat itu Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lamanya. Paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan tak bertuan seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikun seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. Ngapunten, barangnya urung ibu resiki. Nek jenengan purun, barang-barangnya jenengan ambil. Nek mboten purun mengke ibu pendet. Pras melihat ke Septi. Nampaknya di dalam kepala Septi dia berpikir
kalau barang-barang ini beberapa bisa dijual. Tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun berkata, kalau nanti biar dirinya dan keluarganya yang membersihkan semuanya. Yang penting rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Musalikun tentu saja senang mendengarnya. Dia tak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Dia berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti pintu yang terbuka seperti itu. Septi tentu penasaran, apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka, apapun yang terjadi. Dan lagi pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik, biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu, apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu, bukankah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar? Karena pada dasarnya, di rumah manapun manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan di tengah yang entah kenapa lebih gelap dari ruangan-ruangan lain. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib, dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih baik. Tapi kemudian Pras meralat kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana, hanya memperingatkan, karena bagaimanapun juga, dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan yang lain. Lagi pula keputusan ini tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Septi dan pemilik rumah, keluarganya resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Septi sendiri tak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakkan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya, yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman terkendali, bahkan kedua adiknya yang masih berusia 14 dan 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada suatu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi, dan suara itu memang berasal dari sana. Maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya, dan di sana dia melihat seseorang. Seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumah, mengetuk-ngetuk pintunya dengan sabar, sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut. Tapi tak beberapa lama, pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya lah yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat, mengenakan pakaian corak dengan jarik berwarna coklat.
Septi yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu, yang tak lama kemudian tersenyum, mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Nyai Siti, tetangganya yang belum sempat menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar, karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah, dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh, dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi. Sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya, dia bilang rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu mereka akhirnya membicarakan banyak hal. Sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang. Namun ada sedikit gelagat aneh, di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tak lama kemudian beliau lalu meminta izin kepada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain, karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan. Dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti, "Dok, nek kue nemu kertas yang dilempit warnane abang getih, ojo dibuka yo, barke." Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya. Sambil berjalan dengan jas hujan muda, dia berjalan ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberi oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Septi kembali ke kamarnya, berusaha tak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu, suasana rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Septi merasa awas, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya sampai dia benar-benar tertidur.
Setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan ruang musala sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi akhirnya selalu mengurungkan niat setiap kali dia mau berjalan keluar. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, Septi biasanya menunda-nunda. Tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya. Sayangnya kejadian yang dialami oleh Septi tak pernah dia ceritakan kepada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Tapi dasarnya sepintar-pintarnya seorang anak menyembunyikan masalah, semua ibu pasti tahu jika anaknya dalam mara bahaya. Hal itulah yang membuat wanita itu datang menemuinya di dalam kamar. Beliau lalu bertanya, apakah ada yang ingin Septi ceritakan kepadanya? Tapi Septi lagi-lagi tidak mau melibatkan ibunya dengan masalah seperti ini. Dia hanya berusaha bersikap rasional. Bukankah di setiap rumah yang ada dimanapun pastilah berpenghuni? Tak terkecuali rumah ini dan mungkin sejarah di baliknya. Yo wis, nek kowe ra gelem cerita, kowe nek goleki ibu ana ning kamar, kata ibu Septi malam itu. Di mana dari raut wajahnya ada kekecewaan yang terlihat jelas. Pada hari-hari selanjutnya, Septi tidak bisa lagi memandang rumah itu seperti rumah yang sama saat dirinya pertama kali menginjakkan kakinya. Karena semakin lama, satu persatu gangguan membuat tubuhnya semakin lama semakin sakit. Hal ini pula yang disadari oleh beberapa rekannya. Bahkan pernah di suatu malam Septi bermimpi tentang rumah ini, di mana dia sedang berdiri di depan pintu kamar milik ibunya. Dari balik pintu itu Septi mendengar suara orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Namun Septi memahami apa yang sedang mereka baca itu, doa untuk mayit. Mimpi itu berulang-ulang terjadi, dan semakin lama suara orang yang mengaji itu juga semakin keras. Bahkan ada yang sampai berteriak dalam membaca doa-doa itu. Sayangnya Septi tidak pernah berhasil melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya ini. Sampai belum pernah bagi seorang Septi yang termasuk alim dibuat merinding dengan suasana di rumah ini. Meskipun semua itu hanya terjadi di dalam mimpinya, hanya pras tempat Septi bercerita, dan pemuda itu selalu menasehatinya agar sebelum tidur dia mensucikan kaki, membaca doa. Tapi sayangnya mimpi itu masih seringkali hinggap dan seolah-olah menghantuinya. 3 mimpi yang sama bagi orang Jawa berarti pengingat. 5 mimpi yang sama berarti peringatan. Tapi jika seseorang mengalami 7 mimpi yang sama, petaka sedang sambang di dalam rumah ini. Pada malam yang entah keberapa, Septi masih berdiri di tempat yang sama, di depan pintu kamar ibu, di mana di dalamnya masih terdengar suara orang-orang yang masih mengaji. Tapi mimpi yang ini nampak berbeda, karena tak lama setelahnya, derit suara pintu terbuka terlihat di depan Septi. Dan disinilah Septi bisa melihat ruang kamar ibu. Tapi ketika Septi berjalan masuk, tak ditemui satu orang pun yang sedang mengaji di dalamnya. Hanya ruangan kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. Lalu suara siapa yang Septi dengar tadi? Di ruangan yang berukuran tidak terlalu besar itu, Septi kemudian baru menyadari kalau di atas bayang ada sesuatu yang seperti ditutupi dengan selimut berwarna putih. Septi yang penasaran tentu ingin tahu apa yang ada di balik kain putih tersebut. Septi pun mendengar
masuk ke dalam kamar, dia selalu berhenti, melihat ke angin-angin yang ada di atas pintu kamar ibunya. Septi baru saja menyadari kalau sejak awal dia belum pernah masuk ke dalam kamar ibunya, kecuali dalam mimpi tersebut. Selama ini Septi sebagai anak pertama memang membutuhkan space untuk sendiri. Itulah sebabnya kedua adiknya mengalah dan tidur bersama dengan ibunya di satu kamar yang sama. Namun semenjak kejadian buruk yang beruntun ini terjadi, Septi menjadi penasaran dengan isi kamar ibunya. Di suatu sore yang mendung, ibunya berpamitan akan keluar bersama dengan kedua adiknya. Septi diminta untuk tetap di rumah. Tepat setelah ibunya pergi, Septi menoleh melihat ke kamar ibunya. Hari ini dia ingin masuk dan melihat-lihat tempat itu. Entah udara yang waktu itu terasa dingin, tak menyurutkan niat Septi melangkah masuk, melewati pintu kayu berwarna coklat tersebut. Manakala ketika dia melihat keseluruhan ruangan ini, rupanya sama persis dengan apa yang dia lihat, bahkan tempat bayang tua itu berada. Septi memperhatikan setiap detil ruangan ini, lebih kecil dari kamarnya. Tak hanya itu saja, karena tempatnya ada di belakang, maka udara pengap ruangan ini begitu terasa. Sempat tersirat pertanyaan kenapa ibunya tidak meminta dia bertukar kamar. Karena ruangan ini lebih cocok digunakan untuk satu orang, sedangkan kamar miliknya jauh lebih luas. Septi pun memperhatikan bayang tua. Guratan tiangnya sama seperti yang dia lihat dalam mimpi. Itu artinya benda ini dimiliki pemilik kontrakan. Namun apa yang ada di balik kain putih itu, Septi tidak mengerti. Bayang tua itu kini diisi kasur yang dibalut sprei bermotif bunga. Dan dari sepenglihatan Septi, tidak ada yang janggal dengan ruangan ini, selain lebih pengap dan lebih sunyi karena jauh dari jalan utama. Septi pun berniat pergi, karena bagaimanapun ruangan ini membuatnya tidak nyaman. Namun sebelum Septi melangkah keluar dari dalam ruangan itu, tiba-tiba dia berhenti, lalu menoleh ke guratan tiang ranjang sekali lagi. Dan entah perasaan apa ini, Septi lalu kembali mendekatinya. Setelah melihat tiang kayu penyangga bayang itu sekali lagi, Septi lalu menunduk. Dia mencoba melihat apa yang ada di bagian bawah bayang tua tersebut. Namun Septi tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ruangan itu lebih temaram. Septi pun memutuskan untuk tidur tengkurap, lalu merangkak masuk ke kolong bayang tua tersebut. Untungnya dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Septi menemukan sebuah kain berwarna putih yang disumpal di sela-sela bambu bayang bagian bawah. Dengan posisi yang serba sulit itu, Septi mengganti posisinya kini dengan tidur telentang. Ia kemudian merobek kain putih itu yang seperti mengganggu sela-sela bayang. Tapi betapa terkejutnya Septi. Setelah menarik paksa kain putih itu, dia menemukan sebuah kertas berwarna merah muda dengan coret-coretan tinta merah muda. Coretan itu membentuk aksara Jawi, atau orang biasa melihatnya seperti bahasa Arab. Tapi Septi tahu kalau itu bukan tulisan Arab biasa. Semua coretan itu membentuk pola gambar seperti kereta mayit yang dibuat melengkung. Tak hanya itu saja, ada guratan aneh membentuk rambut manusia yang menutupi bagian wajah. Septi benar-benar tidak bisa membacanya. Tergerak di dalam hatinya untuk menyobek kertas itu. Sebelum dari sebuah
Sosok wanita yang Septi lihat ini seperti wanita tua biasa pada umumnya, kecuali matanya yang melotot melihat ke arah Septi dengan senyuman yang terbuka, memamerkan bagian-bagian hitam giginya. Septi yang melihat wajah mengerikan itu, lalu melesat masuk kembali ke kolong ranjang. Septi tidak tahu siapa wanita tua itu. Dia juga tidak mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya, apalagi ke kamar ibunya. Tapi jika ada orang yang berani melakukan itu, pastilah orang sinting yang entah apa tujuannya masuk ke rumah ini. Septi bersembunyi. Tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya berharap wanita tua itu pergi. Karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini adalah dia merangkak dari kolong ranjang, lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah, bagaimana kalau wanita sinting yang Septi lihat menangkapnya? Sementara ketika Septi sedang bersembunyi ini, tak ada pergerakan wanita tua itu mencari atau mengejar-ngejar dirinya. Namun Septi bisa mendengar dengan sangat jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya, seperti suara benda bergesek. Anehnya, rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu. Tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang, saat itu juga dia kemudian menyadari kalau suara gesekan itu seperti rambut yang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan terdengar semakin keras. Septi berhenti sejenak, lalu menyempatkan diri untuk menoleh melihat ke arah ranjang milik ibunya, di mana dia menemukan wanita itu sedang dalam kondisi berbaring, sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Dan tak lama kemudian, dari bola matanya yang sehitam tinta, Septi melihat wanita itu tertawa kecil. Suaranya seperti mengikik, dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tak lain adalah darah yang sudah kering. Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah. Tapi seperti kebetulan, Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan sewaktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya ada apa. Dan Septi menunjuk wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana, kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu, dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tidak ada yang bisa Septi buktikan, karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibu, melihatnya. Dan dari dalam kamar yang tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk, seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun, Dio. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibu. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah memelas, "Mbah Nung, Mbah Nung." Begitu berulang-ulang kali, Septi pun mendorong pintu kamar, di mana di dalam ruangan itu, ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah, Septi merasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal itu kepada Pras, yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan dia keluarkan, kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir.
Kejanggalan lain yang Septi temukan, setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya, semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak milik mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk dengan intonasi suara yang pelan. Tok, 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 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi. Dan pada suatu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Tok, tok, tok. Anehnya, terkhusus malam ini, ketukannya terus-menerus terdengar. Selalu 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempatnya tidur. Dia berjalan mendekat ke arah pintu, tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tok, tok, tok. Tak lama Septi menarik pintu itu perlahan-lahan. Dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat. Kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga, tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya. Blar! Membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan paginya Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai perentelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik, lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu. Seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya, ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras, dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab. Hanya saja berbeda. Orang menyebutnya rajah. Dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya rajah selain si pembuatnya. Di siang bolong itu Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu. Manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini, Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya.
Saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi, tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dio, Andre, Bu, Septi masuk ya." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi, maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Saat tak lama, kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja, tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus sekolah tepat waktu, sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya. Dan lagi dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakkan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Iya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju. Saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjejakkan kaki di lantai. Rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghela hembuskan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya, sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kalinya melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah almari, terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya, namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu, dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu. Wajahnya tak memiliki kulit pelapis selain bagian daging dalam yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh, dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu, Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kenapa Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh.
di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi bocah itu masih saja berdiri di sana. Bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tak lama kemudian, bocah itu berkata, "Bu, ono ong ang unu. Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ngada berjalan untuk memeriksa. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri. Dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Ia memegang bahunya, berniat menariknya ke atas ranjang. Tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana, Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar. Dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio iat bu, ang amal." Dio lihat bu di kamar. Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur. Sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari. Kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memeragakan sekali lagi, persis saat lehernya dililit tali. "Ibu, iu, nenek-nenek antung. Ibu, itu, ada nenek-nenek kegantung." Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelibat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu. Dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah, malam harinya Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah, Bu Nuri mulai sadar rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja, baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini, sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang tidak dikenal wira-wiri lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Gimah. Namun saat ditanya lebih jauh siapa Mbah Gimah, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja, ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya. Apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu?
Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Opo iki sing jenengi Mbah Gimah? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul, menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada suatu malam, saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepian ranjang, sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka. Dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tak lama kaca jendela pecah. Keesokan harinya, Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan kepada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi yang sebenarnya terjadi, Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andre sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu, beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara. Jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga, rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu, ada gerangan nopo jenengan bertamu teng griya kula?" Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu, dan Pak Haji nampaknya mendengarkannya dengan serius cerita Bu Nuri. Ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberi nasihat. "Mulai nanti, Bu Nuri sholatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi, karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun, nggih Bu. Gak ada yang lebih sempurna dari kita, manusia. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong, bisa bawakan ini ke rumah itu." Pak Haji kemudian masuk ke rumah. Tak lama beliau keluar dengan sebutir telur. "Letakkan ini di dalam lemari, nggih Bu. Besok paginya, telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya, apa tujuan telur ini? Pak Haji kemudian berkata, kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid biasa. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang gak suka, atau memang ini murni dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga ibu. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelibat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasa berlari masuk ke kamar mendadak diam. Wajahnya pucat. "Bu, ono mah. Bu, jangan, ada Simbah." Dio memperagakan lehernya tertali-tali, tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun.
kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Nuri lalu menunduk, melihat kolong ranjang. Anehnya Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri, lalu menjalankan tugas yang diberi oleh Pak Haji. Dia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya Bu Nuri terdiam, melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya. Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar, sampai akhirnya Dio memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andre. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur, untuk pertama kalinya dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar, hanya pemandangan kamarnya saja, di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, ia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik. Hanya saja badannya tak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah, di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, Mbah Gimah. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam sewaktu beliau melihat telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja dari bekas telur yang sudah pecah itu terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar, rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat, jika selama 4 hari, orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah Bu Nuri meninggalkan rumah itu, kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung di dalam sangkar, seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan, bahkan saat dia mendekatinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya. Binatang itu begitu tenang, sebelum keleparan sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Ya, tanpa diduga-duga, burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar, sambil mengeluarkan suara yang berbeda, seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantamkan pada batang sangkar, hingga menimbulkan suara bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur, sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal, sementara burung itu terkelepar tak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat, melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji. Ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat.
Hingga pada akhirnya, di genggaman tangan Bu Nuri, tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bus ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasa semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi dia merasa sendirian. Padahal di dalam bus ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya hanya Bu Nuri yang mendengar. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua seusia dengan bapaknya duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya. Bahkan sorot matanya tak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati. Tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bus ini akan membawanya. Sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan. Tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun. Tapi dengan kondisi seperti ini, rasanya berbahaya kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita parubaya itu meminta bus berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya, ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi. Karena setelah Bu Nuri menginjakkan kakinya di tanah, pria tua itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bus, sambil menganggukkan kepalanya, seolah sedang menyapa dirinya. Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumah. Hanya saja, rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama yang Bu Nuri lihat di dalam bus tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri, sembari hidungnya mengendus. Awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua itu yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menjelaskan niatnya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya, maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu. Pria tua ini biasa dipanggil Wak Nas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Nas atau Minas. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan, ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini, kecuali sorot matanya yang tajam seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja saat berbicara, rupanya beliau memiliki suara yang lembut, terkesan ramah. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilakan beliau masuk ke dalam rumah. Minas meminta maaf kalau perilakunya tadi terkesan tidak sopan dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga. Bu Nuri hanya bisa meminta maaf juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Manuk kui mati nang tanganmu. Tapi sing duwe manuk kui mati bukan perkara kue. Ojo dipikir, aku mau ngomong tok." Bu Nuri tentu bingung mendengarnya. Selama bertamu di situ, Minas tak menyentuh apapun yang disajikan. Bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Ia hanya mau menerima air putih. Itu pun hanya seteguk. Tak beberapa lama Minas lalu berkata kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tidak berhenti mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar-putar di rumah ini. Terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Minas. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu banyak karena resikonya besar. Beliau prihatin, tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk rumah ini. Mendengar itu, Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas beliau bertanya, ada apa di rumah ini? Lagi-lagi Minas tidak bisa mengatakannya. Karena perkaranya ini bukan gaib biasa, tapi Minas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini, padahal dia datang sebagai tamu. Tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri, sikap Minas kemudian terlihat aneh, di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek dengan sendirinya. Anehnya,
Minas melakukan itu melotot. Sambil melotot, Minas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya agar ia berhenti tergedek-gedek. Tak lama kemudian beliau tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu Minas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. "Kue pengen eruh tonduk. Aku mung iso nduduhi Siti tok ya. Kabeh kuwi ana urusane karo iki." Minas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Ya, itu adalah sepotong gigi rahang. "Sinun," katanya. Minas meletakkan potongan gigi itu di atas meja. Lalu beliau memberi petuah agar Bu Nuri pindah saja, karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Akeh korbane, akeh sing nuntut bales. Setelah menjelaskan panjang lebar perihal nasib dan keadaan Bu Nuri kepada Minas, barulah pria tua itu sedikit mengerti. Beliau kemudian berpesan kalau si Nuni itu terlepas, apapun yang terjadi, lebih baik menjauhi mara bahaya, yaitu Bu Nuri pindah dari tempat ini. Malam harinya, Bu Nuri terbangun dari tidurnya dengan kondisi kepala yang sangat sakit. Ia kemudian melihat kedua anaknya sedang tidur. Dengan hati-hati Bu Nuri melangkah turun, lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Waktu itu rumah sudah dalam kondisi yang sepi. Sambil menahan sakit, Bu Nuri masuk ke kamar mandi. Ia sempat membasuh wajahnya sambil melihat dirinya di dalam cermin. Saat itulah, bagian di dalam mulutnya terasa begitu sakit. Bu Nuri lalu memasukkan jari jemarinya untuk memeriksa. Hingga tanpa sadar, ia mencabutnya dengan kasar. Sepotong gigi rahang berwarna putih dengan pangkal berlumuran darah. Anehnya, potongan gigi itu terlihat lebih besar dari biasanya. Bu Nuri meletakkan potongan gigi pada sisi bagian bak mandi, sebelum berkumur untuk membuang darah yang tersisa. Setelahnya, ia kembali bercermin. Namun di sana, Bu Nuri melihatnya. Beliau melihat Mbah Gimah sedang bergelantungan di belakang tubuhnya. Wanita tua mengerikan itu melotot melihat Bu Nuri sambil menganga dan menunjukkan isi di dalam mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi manusia. Bu Nuri kembali ke kamar, tapi ia tiba-tiba terdiam sangat lama, memandang kedua anaknya yang sedang tertidur di atas ranjang. Beliau pun lantas mendekati mereka, mengelus punggung dan kepala mereka lembut sambil menciumi pipi mungil anak-anaknya. Tak lama kemudian, satu anaknya terbangun. Dia si anak tengah. Ia sempat terkejut saat melihat Bu Nuri, tapi anak itu segera beliau tenangkan. Dengan gerakan tangan yang lembut, Bu Nuri memasukkan jari tangannya pada mulut anaknya itu, lalu mencabut satu giginya yang paling ujung. Hal itu pula yang dia lakukan kepada anak bungsunya. Selepas itu barulah Bu Nuri menulis sesuatu dari noda darah yang ada di gusinya, sesuatu yang terlihat seperti Raja Sinun. Ia kemudian membungkus kedua gigi anaknya ke dalam kertas itu, meremasnya sebelum menelannya bulat-bulat. Setelahnya barulah Bu Nuri pergi tidur, tepat di antara kedua anaknya yang kini memeluk tubuhnya. Sementara di sekitar ranjang tempat tidurnya, tiba-tiba saja sudah dipenuhi sosok pocong dan mayat mati yang pernah Bu Nuri lihat. Semua makhluk itu membaca seperti kalimat-kalimat Arab. Suara-suara mereka terdengar sangat marah dan membenci Bu Nuri. Tapi Mbah Gimah yang duduk di atas tubuhnya tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk rambutnya. Detik itu juga Septi dan Pras akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata terbelalak. Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini di wilayahnya. Menjelang maghrib sudah banyak warga yang berkumpul di rumah kontrakan milik Septi. Ada yang datang dengan niat membantu, ada pula yang sekedar ingin mencari tahu. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bercat warna krem tersebut. Akhirnya sebagai pemecahan jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat atau mencari cara agar Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar melotot melihat ke langit-langit bisa lepas dari bayang. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-lakinya yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan, banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan otot.
Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi yang seperti ini. Karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini sebelumnya, tapi belum pernah terjadi kejadian yang sejanggal ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar, karena merasa ini sudah di luar kuasanya. Sementara si pemilik rumah, Bu Salikun, juga terlihat gelisah. Ekspresi pada wajahnya diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu menakutkan. Septi kemudian menceritakan semua yang dia tahu dan temukan kepada Pak RT dan Bu Salikun mengenai raja-raja yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salikun nampak terkejut karena ia tidak tahu menahu dengan barang-barang tersebut. Ini sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi. Ia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi melewati masalah pelik ini. Akhirnya, untuk ketenangan dan agar tidak semakin banyak orang yang tahu masalah ini, Pak RT meminta warga yang tidak berkepentingan untuk pulang. Sementara beliau dan Bu Salikun, juga para orang-orang yang sudah sepuh, untuk tetap tinggal di sini, melihat keadaan ke depannya, sembari mengadakan pengajian mendadak yang saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa. Disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Bu Nuri yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anaknya itu tiba-tiba saja mulai ikut mengaji. Lebih khusyuk, lebih lantang, dan lebih lancar dari bacaan orang-orang yang sudah sepuh. Bahkan kepalanya melotot ke arah orang-orang yang kini melihat dirinya dengan ekspresi wajah ketakutan. "Kabeh wong iso maca iki, Nak," kata Bu Nuri. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang mendadak menghentikan bacaannya. Mereka mulai ragu dan menolak untuk melanjutkan. Selain itu, tercium aroma bau pesing dan anyir darah yang begitu menyengat, membuat satu persatu orang yang ada di dalam rumah akhirnya beranjak keluar. Tepat pukul 9 malam, Pras akhirnya datang bersama dengan seorang laki-laki yang juga terlihat sepuh. Tubuhnya bungkuk, namun nampak seperti orang yang soleh. Ia mengenakan pakaian serba berwarna putih, dengan kain sorban terlilit di leher. Pras memanggil beliau dengan Jit. Septi yang melihatnya segera membantu Pras menuntun Jit untuk masuk. Tapi anehnya, Jit justru menolak Septi dengan lembut. Lalu tak lama kemudian, Jit meminta agar diambilkan air putih oleh Septi. Katanya beliau sangat haus. Septi pun menuruti apa kata Jit. Ia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air. Tapi anehnya, Jit masih berdiri di luar pintu pagar, seakan menolak dirinya sendiri untuk menginjakkan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Septi pun menyerahkan gelas berisi air itu kepada Jit, dan setelahnya, kakek yang mungkin usianya sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada Pak RT untuk mengantarkan sisa orang yang ada di dalam rumah ini keluar, kecuali Bu Salikun selaku si pemilik rumah. Bahkan Pras juga disuruh pergi keluar. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Jit melakukan ini. Meskipun awalnya Pras merasa enggan dengan perintah Jit, namun pada akhirnya dia mau menuruti apa kata Jit kepada dirinya. Melihat suasana rumah ini benar-benar membuat tidak nyaman siapapun yang ada di dalamnya, sekaligus
kehitam-hitaman. Mrene, Nduk, ra usah wedi. Ayo, gawan adik-adikmu metu. Septi tentu saja terkejut. Kedua adiknya yang tadi coba diselamatkan oleh 6 orang dewasa bisa ditarik dengan mudah dan lembut oleh Jit. Seperti tidak ada halangan sama sekali. Septi pun menurut. Ia segera meletakkan baskom di bawah kaki Jit yang sedang bertasbih. Sementara di samping ranjang, Bu Nuri terus-menerus melotot melihat ke arah Jit dan Septi berulang-ulang kali. Terdengar juga suara menggeram yang menakutkan yang berasal dari tenggorokan ibunya. Septi pun dengan cepat menggendong dan menarik adiknya satu persatu dari atas ranjang. Tapi mereka masih dalam kondisi tidak sadar. Jit kemudian meminta Septi agar menutup pintu kamar, sekaligus memanggil Pras agar membantu menggendong adik-adik Septi untuk dipindahkan sementara ke dalam kamar miliknya. Lalu terakhir, Jit meminta kertas yang ada di tangan Bu Salikun. Septi menuruti dan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Jit. Bu Salikun pun ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Septi kemudian menutupnya perlahan-lahan. Saat tiba-tiba saja, terdengar suara jeritan yang memekikkan telinga dari dalam kamar. Hal ini membuat Septi tersentak dari tempatnya. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tangan dan kaki Septi tiba-tiba mendadak menjadi lebih dingin dan anyep. Bahkan bulu kuduk di belakang lehernya ikut berdiri. Rasanya belum pernah Septi merasakan sesuatu yang seperti ini. Cukup lama waktu Jit dan Bu Salikun berada di dalam kamar itu. Sementara Septi dan Pras dan beberapa warga dan juga Pak RT hanya bisa membantu seadanya. Bibir kedua adik Septi berwarna kebiru-biruan. Dan beberapa kali mereka seperti mengigau, memanggil-manggil nama Bu Nuri. Barulah sekitar jam 10 malam, pintu itu akhirnya terbuka. Wajah Bu Salikun nampak pucat pasi. Sementara Jit terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya, Bu Nuri masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Septi bertanya-tanya bagaimanakah nasib ibunya. Jit kemudian duduk di atas kursi, meminta Pras dan Pak RT agar memanggil seseorang untuk mengatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini dan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena sejak tadi, Jin yang mendiami tubuh Bu Nuri menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini. Kecuali sinun merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat tersebut. Septi lalu bertanya, di mana benda itu berada? Jit lalu menoleh pada Bu Salikun. Jit nampak terengah-engah menjabarkan akar masalahnya, tapi tetap saja hanya sebagian dari mereka yang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Jit. Tidak ada yang tahu maksud dari Raja Merah dan maksud dari dendam ini. Jit kemudian menyederhanakan penjelasannya. Mereka harus cepat-cepat menemukan medium pengikatnya. Kalau sampai terlambat, Bu Salikun bisa saja tidak bisa ditolong lagi, seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Septi yang mendengar itu tentu saja terkejut. Jit lalu melihat kertas yang tadi ditulis oleh Bu Salikun. Di sana, Jit menunjukkannya kepada Septi. Rupanya, sebelum mereka ada sebuah keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nama beliau adalah Mbah Gimah. Tapi sebelum Mbah Gimah, ada keluarga lain juga yang meninggal. Semua orang ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu saja, pola dan kasusnya juga sama persis. Itu artinya, ini bukanlah kebetulan semata, melainkan memang ada sesuatu yang sangat hitam hidup di dalam rumah ini. Kembali ke kasus kematian lain. Nama wanita itu adalah Mbak Sarti, seorang ibu dengan 1 anak. Jit lalu bertanya kepada Bu Salikun, "Niki wes kabeh wong sing tau mati nang omah iki?" Bu Salikun mengangguk. Diikuti jawaban kalau itu sudah semua, tapi hanya sepengingatnya. Namun Jit seperti masih belum puas dengan jawaban Bu Salikun, sehingga beliau bertanya sekali lagi kepada Bu Salikun agar mengingat-ingat. Tapi ia merasa sudah menulis semuanya. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah warisan dari pendahulunya, dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini sudah dikontrakkan. Bila ini berkaitan dengan hal itu, Bu Salikun meminta waktu setidaknya 1 hari untuk mencari tahu masalah ini. Beliau harus memeriksa arsip tanda tangan perjanjian milik bapak ibunya yang dulu. Jit pun mengangguk. Beliau lalu berpesan,
kalau ada alasan kenapa sampai Jit melakukan ini. Karena sekarang perkaranya sudah menjadi urusan hidup mati orang. Bu Salikun pun kemudian berpamitan pergi. Sekali 3 uang, Jit juga akan pulang bersama dengan Pras. Maka Jit berpesan kepada Septi sebelum kepergiannya, untuk sementara Bu Nuri sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tapi lebih baik Septi untuk tidak mendekatinya lebih dulu. Dan sejak tadi Jit juga sudah mengatakan kepada beliau untuk sementara waktu tidak keluar dari dalam kamar. Dan beliau meminta agar Bu Nuri senantiasa terus-menerus berwirid kalau merasa ada yang mengganggu di dalam dirinya. Begitu pula dengan Septi untuk tidak berhenti mendoakan ibunya. Esok hari Jit akan datang lagi berkunjung ke rumah. Jadi malam ini, Jit berharap Septi dan kedua adiknya yang saat ini masih terlelap di dalam kamar untuk tidak sekali-kali membuka kamar Bu Nuri. Apapun yang terjadi, kamar itu sudah dikunci rapat, jadi tidak ada alasan untuk membuka. Septi awalnya enggan menerimanya. Bagaimanapun, ia masih berharap ibunya baik-baik saja. Karena apa yang sudah terjadi di dalam rumah ini benar-benar sudah merontokkan akal sehatnya. Ia tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada beliau. Tapi Jit kemudian meyakinkan Septi, selama pintu itu tidak dibuka sampai Jit kembali ke sini, tidak akan ada yang terjadi. Lagi pula, Jit memberi nasihat kepada Septi, kalau tidak ada yang perlu ditakutkan dari makhluk yang dipenuhi oleh dusta seperti jin dan sebangsanya. Malam pun semakin larut, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang ada di rumah ini, kecuali Septi dan keluarganya. Kedua adiknya masih terlelap, dan tubuh mereka sudah tidak sedingin tadi. Septi tidur di samping mereka, sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Septi tidak pernah menduga sebelumnya, kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Dan siapa juga yang mengira, kalau di balik pintu kamarnya, ada kamar tempat ibu dan makhluk itu sedang berada. Ia berharap malam ini Septi bisa melewatinya tanpa ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Seperti fisiknya, mental Septi juga semakin melemah seiring waktu berjalan. Matanya kian tak tertahankan dan rasa kantuk nyaris sudah memenuhinya. Saat Septi akhirnya tertidur dalam lelap, Septi mulai terhanyut dalam mimpinya dan saat itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Septi berdiri lalu berjalan menuju ke pintu. Ia kemudian berdiri di sana, dan tak lama kemudian suara itu memanggil dirinya. "Nduk, kue percaya karo ibu toh? Ojo dilanjutno ya, Nduk." Septi yang mendengarnya lalu berkata, "Nggih, Mbah, benjing kue bakal minggat saka awake ibuku." Dan setelahnya, Septi pergi ke tempat tidur, tak lagi mempedulikan ketukan pada pintu kamarnya sepanjang malam itu. Pada pagi harinya Septi terbangun dengan setengah sadar. Semalam ia bermimpi lagi, tapi mimpinya kali ini berbeda. Ia melihat sepotong tali dan kaki yang menggantung di atas langit-langit kamar ibu. Selain itu, ada jeritan dari suara yang tertahan di tenggorokan. Awalnya Septi berpikir itu Mbah Gimah, sosok wanita tua yang dirinya tahu dari lembaran foto dan cerita orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan Septi tahu seluruh anggota keluarganya, yang mana membuatnya sedikit terkejut. Tapi sepertinya Septi salah. Sosok itu mungkin sosok lain. Septi membuka mata dan melihat kedua adiknya tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tak lama kemudian setelah mereka melihat Septi bersama-sama, mereka berkata kepada Septi, "Mbak, tolong ibu. Ibu kekurung nang dhuwur kuburan. Mbak, tulungan ibu." Begitu kata mereka berulang-ulang kali. Septi sebenarnya tidak mengerti, tapi kenapa dua adiknya bisa mengatakan sesuatu secara bersamaan seperti ini? Tak lama kemudian terdengar suara pintu rumah Septi diketuk. Septi pun datang untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Rupanya, tamu yang datang berkunjung ke rumah Septi adalah Nyai Siti. Hal ini tentu saja mengundang tanya, apa yang wanita ini inginkan di rumahnya? Nyai Siti lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya beliau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bu Nuri dari kabar burung yang sampai di telinganya. Septi hanya diam saja sewaktu wanita itu menjelaskannya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Septi kemudian memotong pembicaraan dengan berkata, apakah benar kalau Nyai Siti adalah anak dari Mbah Gimah?
Mendengar itu, Nyai Siti awalnya nampak terkejut, sampai akhirnya ia menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Septi. Nyai Siti pun meminta izin kepada Septi untuk menjelaskan semuanya dari awal. Rupanya, keluarga Nyai Siti adalah keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah ini, sebelum keluarga Septi datang. Tapi, ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu, perihal apa yang keluarga Nyai Siti lakukan sewaktu mereka masih tinggal di rumah ini. Beliau menjadikan Mbah Gimah sebagai pembuat raja untuk mereka-mereka yang datang dan membutuhkan bantuannya. Semua pekerjaan ini ditukar dengan sejumlah mahar dalam bentuk uang dan harta berharga seperti emas dan sejenisnya. Septi pun terkejut ketika mendengarnya. Bagaimana bisa Nyai Siti melakukan hal yang seperti itu? Tapi Nyai Siti belum selesai menceritakan semuanya. Awalnya, keluarga Nyai Siti sama seperti keluarga Septi yang tinggal di rumah ini, layaknya seperti keluarga biasa pada umumnya. Tapi dari semua keanehan-keanehan itu, ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, yaitu Mbah Gimah. Katanya dia ditemui oleh seorang perempuan yang konon kabarnya bisa membuat sesuatu seperti jimat. Dan jimatnya ini memiliki keunggulan yang pasti akan mendatangkan rezeki untuk anaknya. Singkatnya, Mbah Gimah pun mau dan menuruti kata wanita itu yang selalu muncul di dalam mimpi beliau. Dan mulai sejak saat itu, Mbah Gimah mulai bersikap aneh. Beliau menjadi lebih suka menyendiri di dalam kamarnya dan tidak pernah mau keluar lagi meskipun sudah dipaksa Nyai Siti. Kamar itu sendiri adalah kamar yang sama dengan kamar yang saat ini dipakai oleh Ibu Nuri sekarang. Di kamar itu, Mbah Gimah menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di dalam sana, mulai dari makan, minum, dan lain-lain. Bahkan pernah 3 hari Mbah Gimah tidak mau keluar dari dalam kamar tersebut, termasuk buang air kecil dan besar di dalam kamar itu. Keluarga pun akhirnya mulai tidak tahan dengan sikap Mbah Gimah. Nyai Siti dan suaminya mulai meruat Mbah Gimah sampai membawanya ke Habib-Habib untuk disembuhkan. Tapi kemudian bukannya sembuh, Mbah Gimah semakin menjadi-jadi. Beliau makin terlihat tidak waras. Ia mulai sering menjambaki rambutnya sampai menarik paksa gigi-giginya hingga mengalirkan darah dari dalam mulutnya. Anehnya, dia melakukan semua itu diikuti suara tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah sinting. Bahkan pernah suatu malam, Mbah Gimah mengetuk pintu kamar Nyai Siti lalu melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian berbisik kalau rumah tangga Nyai Siti akan hancur sebentar lagi. Dan hal itu dilakukan karena ada yang tidak suka dengan keluarga mereka. Saat Nyai Siti bertanya siapa yang tidak suka dengan rumah tangganya, Mbah Gimah kemudian menyeringai dan menunjuk dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya, sembari tertawa histeris. Nyai Siti pun ketakutan dengan sikap ganjil ibunya ini. Benar saja, hubungan suami istri Nyai Siti dan suaminya semakin bertambah runyam. Singkatnya, suaminya akhirnya menggugat cerai dan membawa kabur semua anak-anaknya. Nyai Siti mulai kebingungan. Ia pun mulai menjadi gila perlahan-lahan karena
tahu harus menjawab apa, karena sebagian uang-uang itu sudah masuk ke dalam perutnya. Maka akan ini, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena gantung diri. Jit pun langsung tahu. Wong iki nang endi omahe? Katanya dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Nyai Siti yang mendengar itu kemudian langsung menyela mereka. Kulo ngertos teng pundi griyane tiyang niki. Bahkan kulo ngertos teng pundi tiyang niki dikubur, Jit. Jit pun nampak terkesan. Entah kesulitan seperti apa yang sudah dilewati oleh Nyai Siti ini. Tapi sebentar lagi Bu Nuri bisa saja ditolong kalau menemukan kuburan beliau ini. Maka Jit kemudian mengatakan satu hal terakhir kepada Bu Salikun. Ikut sama mereka, Nduk. Lalu pada ahli warisnya, minta maaflah, pengganti dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu dulu. Rasa sakit hati ini harus dilunasi, biar rumahmu ini bisa ditinggali dengan layak lagi. Selama di perjalanan, Bu Salikun hanya diam saja dan melihat keluar jendela terus-menerus. Septi sebenarnya ingin bertanya apa yang Jit katakan kepada beliau. Namun Septi kemudian mengurungkan niatnya saat melihat Pras menggeleng-geleng kepalanya, seolah mengatakan jangan kepadanya. Di sana, di sebuah rumah yang terbuat dari gubuk, Septi dan yang lain datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian keluar seorang wanita tua yang mungkin berusia 60-an. Bu Salikun kemudian menanyakan, apakah Simbah memiliki hubungan dengan nama almarhumah? Wanita tua itu mengangguk dan berkata kalau nama yang disebut oleh Bu Salikun adalah ibunya sendiri. Namun wajah wanita tua itu sempat menunduk karena tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang tidak baik. Bu Salikun lalu meminta maaf kepada beliau atas segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Bu Salikun tahu semua ini karena Jit sudah memberitahunya. Tidak hanya itu saja, Bu Salikun meminta berbicara empat mata dengan beliau karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Selang beberapa saat kemudian, Bu Salikun mengatakan kalau ahli warisnya bersedia untuk membongkar makam almarhumah. Maka dibantu warga sekitar, kuburan itu digali. Dan benar saja, di dalamnya ditemukan kain kemunir hitam yang mana di baliknya terdapat sobekan kertas berwarna kuning tua dengan coretan-coretan seperti raja yang dibungkus dengan rambut dan noda merah hitam seperti darah yang sudah lama mengering. Ahli waris pun menjelaskan kalau sebelum ibunya ditemukan oleh warga karena gantung diri,
Ada surat wasiat yang meminta almarhumah agar dikubur dengan kantong kemunir berwarna hitam ini. Pihak keluarga tidak tahu kalau ada efek pada benda yang mereka kira bagian penting dari kehidupan almarhumah semasa hidup. Keluarga pun menyanggupi surat wasiat tersebut tanpa mengetahui kalau benda ini rupanya adalah media untuk mengikat ilmu hitam yang selama ini ibunya memang pelajari. Beliau pun juga memberitahu kalau ibunya dulu memang bukan orang yang baik semasa masih hidup, karena gemar mempelajari ilmu-ilmu hitam yang diajarkan oleh gurunya. Hanya saja, beliau tidak bisa memberitahu siapa gurunya kepada Bu Salikun, karena merupakan perkara yang lain. Sesuai instruksi Jit, kemunir itu kemudian dibawa pulang. Setelah urusan dengan ahli warisnya selesai, Bu Salikun juga terus-menerus meminta maaf, dan beliau juga sudah dimaafkan oleh keluarga besarnya. Jit yang sejak tadi berada di rumah pun akhirnya mengambil kemunir itu. Dia bilang akan segera memusnahkannya. Hanya saja, menghancurkan raja memang tidak mudah. Tapi dengan benda ini di tangannya, hanya masalah waktu sampai Bu Nuri akan segera kembali normal. Dan benar saja, semenjak peristiwa itu, Bu Nuri mulai bisa memanggil Septi dan kedua adiknya kembali. Beliau juga sudah mulai bisa berjalan seperti orang normal. Tapi setiap malam